bedanya bekam sunnah terhadap donor darah? Jadi di antara banyaknya sumber literatur ataupun pendapat para ahli yang menjelaskan tentang perbedaan tersebut, kalau dari pribadi saya berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan pemahaman saya terhadap bekam sunnah dan donor darah, saya membaginya menjadi 3 hal mendasar. Hal yang pertama ialah soal kondisi klien. Kalau bekam sunnah, kondisi kliennya bebas, boleh sedang sehat, dan juga bisa dilakukan saat klien sedang sakit. Sedangkan donor darah harus dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar. Kemudian hal yang kedua ialah tentang lokasi tindakan dari bekam sunnah. Di punggung, ada juga di kaki, ada juga di kepala. Karena memang bekam sunnah itu titik sasarannya ialah mengeluarkan cairan interstisial antar sel. Sedangkan untuk donor darah, yaitu sasarannya ialah pembuluh darah vena, yang paling seringnya itu kan di lipat siku. Hal ketiga yang mendasari perbedaan itu ialah soal fungsi. Bekam sunnah itu fungsinya ialah mengeluarkan cairan interstisial yang terjebak. Kemudian juga bisa merangsang sekresi hormon endorfin di dalam otak akibat sayatan pisau bekam yang dilakukan berulang kali di punggung, di kepala ataupun di kaki. Kemudian hormon endorfin tersebut membuat perasaan kita jadi happy, dan ternyata hormon endorfin juga mampu untuk bisa meredakan rasa sakit ataupun nyeri. Juga bekam sunnah itu bisa menghasilkan ada zat yang namanya atau substansi yang namanya prostaglandin. Prostaglandin itu zat atau substansi itu yang dapat meredakan peradangan di dalam badan kita. Jadi kalau yang hobi bekam, insya Allah yang lagi di badannya lagi ada radang-radang, jadinya cepat sembuh. Kayak radang usus, paru-paru, dan radang lainnya. Sedangkan donor itu memang lebih banyaknya mengeluarkan muatan darah dalam jumlah yang cukup besar. Efektifnya untuk menurunkan atau menstabilkan tekanan darah, menurunkan glukosa darah, itu lebih cepat. Bekam sunnah manfaatnya untuk diri sendiri, lebih banyaknya. Nah, kalau donor darah lebih banyaknya untuk orang lain, orang yang membutuhkan darah. Jadi tidak bisa kita mengatakan, oh aku pilih bekam sunnah aja, atau oh aku lebih baik donor aja. Karena ternyata dua-duanya juga kita perlu, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Dok, emang bekam sunnah kan untuk diri sendiri, emang apa manfaatnya untuk orang lain? Terapis bekam yang setelah membekam kita, kemudian kita berikan mereka mukafah atau kita berikan mereka hadiah sudah membekam kita, maka dia dapat rezeki, wasilah rezekinya lewat kita. Nah, kalau donor darah udah jelas, donor darahnya untuk orang lain, itu langsung ya. Jadi mau bekam sunnah ataupun donor darah itu juga membawa manfaat untuk diri kita sendiri maupun diri orang lain di sekitar kita. Share informasi ini kalau bermanfaat bagi kamu. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.